Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya hari ketiga ya di farm, di lahan pertanian saya yang 6 kali 11 ya. Jadi 66 hektar. 6 meter kali 11 meter berarti 66 hektar. Ini saya ingin tanya, ini kenapa pada layu gini atau kepanjangan ya ini pada apa patah, harus dipotong Pak. Ya. Terus ya mungkin harus dipotong, yang lain dari 11 apa pisang saya semuanya sehat ya. 11 ada 11, 24 pohon pisang, 24 singkong juga sehat ya. Itu ada Pak Amir, saya malu dilihatin pas ini kan. dia lagi nyuci apa itu. Nah udah saya sambil duduk ya. Nah ini saya dapat kiriman ini apa informasi dari Belanda itu, koran apa Gulf News ya, katanya untuk pertama kalinya hari Sabtu kemarin Amerika menembus ini rekor ya, satu hari itu ada 2000 warga Amerika itu mati karena coronavirus dalam a single day, in a single day atau in a day ya, dalam satu hari. Ya tentu saya cek ya, saya kemudian buka The Guardian ya, 2000, jadi total kematian di seluruh dunia kan 103.000 tuh. 2000 mati satu hari, luar biasa kata Gulf News. Terus saya buka ya koran USA Today, kemudian saya buka lagi The Washington Post, dan kemudian saya buka lagi The Guardian ya, koran Inggris. Nggak ada 2000. Jadi masih 1900 berapa gitu ya. Ya itulah, nggak tahu akurat yang mana sih sebenarnya. Tapi 3 koran itu nggak ada memberitakan satu hari lebih dari 2000 ya. Nggak. Search melonjak. Ya banyak juga sih 1900 sehari itu. Makanya dia sebagai epicenter atau epicentrum dari pandemik ini Amerika sekarang ya. Epicentrum dari pandemik COVID-19 ya. Corona. Nah, saya nggak mau bicara Jakarta ya, Indonesia, yang datanya antara DKI yang mati dengan nasional itu beda. ada satu warga yang ngasih ini ke saya, Pak, ini di daerah ini kok yang mati, yang kena terinfeksi ada 6. Kenapa di saat diumumkan di mana itu, di gugus tugas nasional, kok yang muncul cuma 2 kan? Saya nggak boleh ngomong politik ya? Nggak, yaudah sekarang ngomongin aja. Jadi datanya masih apa nggak akurat gitu ya? Nggak tahu yang benar yang mana sih? Anies apa yang ini? Anies apa yang nasional ya untuk kasus DKI ya? Sudahlah, namanya juga Indonesia, negeri saya ya. Sekarang ini aja ada oh ya, terima kasih dari ibu siapa itu yang dari Belanda itu yang ngirim Gulf News Bu ya. Itu ternyata Gulf News kurang akurat dari angka ya. Memang betul melonjak, tapi angkanya nggak sampai menembus 2000 hari Sabtu kemarin Bu. Setelah saya cek di The Guardian dan apa The Guardian, Washington Post dan apa itu USA Today. Ya meskipun saya petani, bacaannya koran internasional. Ya nggak apa-apa tuh sekali-sekali. Ya maklum petani gurem gitu. Terus ada ini Pak Abrori ya, Pak Abrori dia menghitung, pokoknya intinya kalau sekian tanahnya luasnya sekian, kalau ditanam singkong sekian nanti hasilnya sekian itu. Secara teknis dia bisa, rupanya dia petani itu ya. Pak Abrori, terima kasih Pak Abrori ngasih gambaran. Apalagi tanah saya cuma 66 hektar ya kan. Jadi inti dari penjelasan Pak Abrori di WA itu, intinya mah kasihan petani itu ya, akhirnya jadi kuli juga.
dan itu berarti politik Pak ya, kebijakan pemerintah yang bisa memuliakan petani itu. Jadi harus ada petani itu bisa apa sih, tapi kalau pada impor terus kan mati petani itu ya. Jadi makanya kalau saya jadi petani, kata Pak Bruri, itu nggak menguntungkan loh. Gini Pak, sengaja saya menggarap tanah yang 66 hektar ini itu bukan untuk cari uang Pak ya. Sebagaimana saya untuk mengembangkan channel YouTube Pesantren Ojo Lali itu bukan untuk cari uang lewat Google AdSense ya. Bukan, saya bukan tipe seperti Atta Halilintar atau Raffi Ahmad yang punya penghasilan 2,4 miliar sebulan dengan YouTube-nya, atau Atta Halilintar punya penghasilan 1,5 miliar sebulan ya dengan YouTube-nya, channelnya, atau Arif Muhammad nomor 3, Ria Ricis nomor 4 penghasilnya, dan terakhir Raditya Dika 3. Jadi saya mengembangkan channel YouTube Pak bukan untuk cari uang, sebagaimana saya nggarap ini tanah itu bukan untuk cari uang gitu. Malah saya cari uangnya nanti mau bikin ini habis lebaran insya Allah kalau ada umur, mau bikin gerobak yang ketiga, gerobak 1, 2 sudah saya sedekahkan ya untuk wirausaha 2 anak muda di kampung yang berbeda. Sekarang saya mau bikin, insya Allah kalau ada dananya nanti dari Google AdSense, kan nanti gaji saya ada sekitar 5 juta ya tanggal 25 ini ya, kan udah bisa dilihat di Social Blade tuh ya. Nanti sebagian saya tabung untuk bikin gerobak, dan saya mau jual ini Pak, gemblong. Serius sih, kalau not enough free space saya mati dulu ya. Jadi kalau saya sekarang main tanah itu pemain tanah, bukan untuk cari uang atau menghasilkan panen dari singkong dan pepaya dan dan pisang, tapi untuk menarik perhatian ya pemangku kebijakan atau istilahnya itu pejabat publik, atau kalau jadi presiden Anies itu supaya memperhatikan lahan pertanian gitu loh Pak, maksudnya Pak ya. Jadi saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat, ayo kembali ke tanah kita, pertanian kita sebagai negeri agraris ya. Jadi nanti Pak Anies kalau jadi presiden tuh nggak usah ugal-ugalan gitu loh, betul-betul mensejahterakan petani lah, supaya makan cukup dulu, kesehatan cukup, pendidikan itu murah gitu loh. Nggak usah untuk ninggalin Pak Anies nanti kalau jadi presiden tahun 2024, nggak usah mau ninggalin legacy itu apa sih? Legacy itu warisan maksudnya. Nggak usah ninggalin ninggalin amal soleh aja. Rakyat bahagia, mencapai puncak kejayaan Indonesia, masa keemasan Indonesia dengan banyaknya rakyat yang sejahtera makmur, karena bisa mandiri pangannya, nggak ngimpor, nggak tergantung orang lain, bisa tersenyum setiap hari, bisa panen, bisa menjadi eksportir buah-buahan, eksportir sayur-sayuran, nggak semua ngimpor gitu loh Pak Anies. Kalau nanti Pak Anies jadi presiden, nah saya sekarang memulai kampanye itu dari sekarang gitu loh Pak Abrori. Jadi bukan untuk cari uang, bukan untuk ngarepin singkong. Ini singkong saya cabut terus. Saya tanam lagi, tanamnya harus miring katanya. Tanamnya harus miring ya kan. Jadi ini tanah ini yang saya garap ini, itu sejak awal kan sudah saya bilang ini simbol ya, petani ini simbol ya perlawanan terhadap kapitalisme global ya. Dan kita jangan mau menjadi satu bagian ya subsistem dari kapitalisme global, apalagi kita menjadi sekrup yang menguatkan ya sistem kapitalisme global, dan kita menjadi kuli di negeri sendiri. Kita kan ingat Haji Agus Salim itu yang pernah bicara, yang pernah ingatkan kita 100 tahun yang lalu ya, tokoh yang mengembangkan partai politik Islam terbesar di era Belanda bersama Cokro Aminoto, Sarekat Islam ya. Dia bilang di negeri sendiri, kata Agus Salim nih waktu zaman Belanda, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Lah sekarang udah 100 tahun kita perasaan masih menumpang di negeri sendiri. Yang punya negeri ini kayaknya orang-orang asing tuh, perusahaan-perusahaannya milik orang Finlandia,
milik orang Amerika, milik orang apa itu, orang Jerman, milik orang Malaysia, milik orang apa Singapura, perusahaan-perusahaan yang di sini nih, yang di Jakarta atau di kota-kota besar, milik India, milik Cina tuh, perusahaan-perusahaan tuh. Kuli-kulinya tuh orang UGM, orang UGM, orang IPB, orang ITB Bandung ya, anak UI. Kuli-kulinya orang Indonesia sendiri, kuli di negeri sendiri tuh orang-orang yang terbaik ya kan, bukannya pemilik dari sebuah perusahaan di negerinya sendiri, bukan sebuah pemilik dari negerinya sendiri, tapi menjadi kuli di negeri sendiri. Jadi fenomena kuli yang dikhawatirkan oleh Haji Agus Salim masih terjadi tuh sejak Haji Agus Salim ngomong 100 tahun yang lalu tuh, di negeri sendiri. Jangan kita yang menjadi penumpang, kita sekarang numpang di negeri sendiri. Apalagi sekarang hidup susah ya, kayaknya katanya kaya raya kan sebenarnya kaya raya oleh ini kan sumber alam ya. Nah, kita nggak manfaatkan sumber alam, malah dikuasai oleh orang-orang lain ya nggak. Nah, maksudnya saya jadi petani bukan untuk cari uang, sebagaimana saya jadi YouTuber tertua di semesta. Bukan untuk cari uang ya. Kalau ada 5 juta besok itu ya kita tarik pakai ATM ya kan, uang saya. Tapi nggak tujuan hidup tuh nggak hanya uang gitu loh. Kita kan ingin melakukan apa ya, enlightenment, pencerahan ya, atau apa, empowering, pemberdayaan. Saya juga bisa kayak orang-orang intelektual pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh, yang asing-asing tuh, supaya rakyat nggak paham kan. Begitu pakai lockdown kan nggak jelas tuh, sebenarnya karantina wilayah itu nggak jelas juga, bikin yang lebih nggak jelas. Namanya PSBB ya, PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Pembatasan sosial berskala besar, makin nggak jelas tuh. Gimana hidupmu jelas kalau konsepnya juga nggak jelas ya? Nggak tahu lah. Jadi ini tanah ini alat ya, cara saya membangun konten YouTube untuk membangun kesadaran baru bersama secara nasional bahwa kita satu saat kalau punya presiden masa depan itu strategi pembangunan diubah lah, harus mensejahterakan kesejahteraan umum ya. Umumnya kita kan ya negara agraris ya. Ya kalau yang high tech tetap seperti bikin pesawat dan lain-lain ya. Tapi umumnya kan ya angkatan kerja kita aja 70% lulusan SD, nggak tamat SD tuh. Angkatan kerja kita 25% lulusan SMP dan SMA, 5% lulusan perguruan tinggi. Ya sudahlah, saatnya kita nanti memutus rantai kemiskinan pada generasi kedua dan ketiga. Untuk yang sekarang gimana menyelesaikan kemiskinan itu? Ya nggak mungkin tahun 2024 itu kemiskinan itu kemudian 0%. Bullshit lah. Ada itu pejabat yang ngomong 0%, kemiskinan 0%. Jadi suka ngimpi aja itu pejabat-pejabat kita, dia ngimpi, kenyataan dia lari ya tuh. Impian yang kadang-kadang aneh-aneh dikejar. Kayak saya ngimpi sono kemari, padahal aslinya mah tukang donat ya nggak. Dan oh iya, nanti doakan ya, saya mau nyoba nabung dulu untuk bikin gerobak. Harganya sih sekitar sama bannya itu Arroya itu mungkin sekarang 1.500.000 ya, 2 biji itu ya kiri kanan ya. Ya kira-kira 3 juta itu gerobaknya aja. Nanti saya jualan gemblong harga 2.000. Kalau laku 1.000, laku 100, lumayan kan 200.000. Nah itu untungnya 100.000 tuh sehari berarti ya. Kerja untuk cuma 3 jam kan, sampai jam 9 saya pulang. Ya di samping gerobak gemblong itu nggak pakai campuran beras ya, semuanya ketan putih asli, dijual 2.000 ya. Saya kasih merek nanti satu-satu, saya masukin plastik terus dikasih merek yang ditempel itu ya. Mereknya apa ya? Mereknya ini aja deh, gemblong ngompol. Gemblong ngompol nggak bagus.
asosiasinya malah nanti nggak laku. Ini aja gemblong ojo lali gitu ya, bagus ya. Ya udah ya, udah 8 menit ya. Udah gitu. Terima kasih ya untuk ini. Oh ya, sudah ada ini ya, upload laporannya kemarin penyerahan 1000 bungkus ya, 1000 bungkus apa itu beras untuk 1000 kakak, masing-masing 1 kakak dapat 5 kilo ya, 5 kilo 1 kakak, bukan 1 orang ya, 1 kakak. Dan alhamdulillah sudah terkumpul 3 ton. Silahkan kalau mau nyumbang lagi, amal soleh lagi, dikirim aja ke rekening ya, rekening di bawah ini ya, nanti insya Allah saya sertakan, atau nggak usah disertakan, saya sebut aja yang kelamaan. Nomor rekeningnya BRI Syariah 1012 656781, kode banknya 422. Kalau BCA, buat yang punya BCA silahkan ditransfer sambil tiduran itu. Kan pakai e-banking gampang ya, sambil tiduran pencet 700 511 6821. Konfirmasinya bisa ke ini, ke WA saya ya. WA saya itu berapa ya, 0819 08 24 39 46 itu WA nya ya. Yaudah, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paring itu, tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, lumayan hari ketiga mulai numbuh nih pepaya, apa sih, pisang ya. Itu karena kepanjangan dia melewat ya, harusnya nanti saya potong ya. Terus ada yang usul ininya dimiringin, apa namanya, batang singkong. Iya, saya miringin sekarang ya. Terima kasih ide-idenya, dan silakan untuk yang punya ide lagi. Saya harus ngomong apa sih di sini? Ya rubriknya sih nggak ngomong politik ya, prinsipnya sih ngomong politik juga, tapi jangan bilang-bilang mau siapa-siapa ya. Kalau saya nanti ngomong politik ini sih kita ya TST aja ya, tahu sama tahu ya. Tetap nanti kita kritik pemerintah, tapi jangan bilang-bilang nanti saya didatengin polsek, tetap sekat di sini. Kalau Intel datang ke sini, saya kasih ini, ntar saya kasih teh manis sama gemblong ojo lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.